hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kumpul duduk-duduk di bawah pohon mangga atau pohon asem ini. Alhamdulillahnya kita tidak duduk di atas pohon. Ini agak repot. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah pada kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Kami ucapkan selamat datang dan permohonan maaf sekaligus apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Pertama, kepada yang terhormat. Ini Pak Maufur belum datang ya, katanya hanya satu, jadi hanya yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota yang biasa disebut Mbak Iin. Mbak Iin ini adalah lengkapnya Ibu Hajah Tazkiyatul Mutmainnah SKM MKes, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat ya, dan Magister Kesehatan. Kami ucapkan selamat datang dalam lingkup diskusi sastra. Kebetulan hari ini bedah buku Ujung Selalu Indah karya Joko Rianto. Nanti penggugatnya banyak. Dan diskusi ini sengaja diskusi kecil Ibu, rencananya memang 6 orang, terus kemudian kok melebar ya kira-kira hanya belasan orang saja. Karena tadi yang kedua terlah juga, ini ada Ibu atau Mbak Dewi, biasa hilang Mbak Dewi, Ibu Hisam. Mbak Dewi Hisam. Ini juga paling yang hadir di sini juga. Ini adalah sekretaris dinas pendidikan yang terahli di bidang psikologi, dan beliau juga dari sastra sosial. Medsos itu kemudian dibukukan. Ini luar biasa. Ada yang juga, ini paling rajin, kepala sekolah SMP, kepala SMP paling rajin menulis atau bukunya paling banyak ini. Mbak Riz nih. Betul, bukunya banyak ya Mbak Riz ya. Ini di samping Ibu Wakil ada juga Ibu. Dalang yang paling banyak ke luar negeri di beberapa negara Eropa dan Asia. Itu barangkali yang juga nih Pak. Jadi dalang yang lain tidak hadir di sini karena ini yang Bapak Surono MPD. Anton, jadi ada titel baru, Anton Surono MPD. Oh Anton. Yang sebelah kanan ini teman satu kelas di Pasca di Semarang,
Saya kaget loh, ternyata ada Mbak Nur. Ini medeni Bu, hacking program ini gawat ini Bu, bisa membobol sana sini karena magister komputer ini. Jadi coding barangkali termasuk budaya, ini hacking program. Selamat datang Pak Maufur. Yang berikutnya ini ada Pak Maufur juga paling. Jadi Pak Maufur, Dr. Maufur adalah rektor yang paling tinggi jabatannya. Mengapa Bu? Selamat datang Pak Maufur. Ini yang berikutnya yang paling tinggi jabatannya karena beliau adalah presiden. Presiden Penyair Tegalan. Jadi juga. Barangkali Mas Eko Tunas ini juga. Eko Tuntas sekarang namanya. Beliau adalah suhu belum tuntas. Suhu yang paling sakti kalau ukuran saya. Beliau suhu sastra yang paling sakti. Juga ini. Ada juga beberapa kepala sekolah, ada Pak Wahid dari SMP Al-Hairiyah hadir, Pak Lebe Penyair, itu juga Pak Lebe Penyair Agus Sartarjono, sarjana hukum itu terbanyak berkomunikasi dengan mayat. Jadi mentalkin jenazah dengan puisi, itu terbanyak juga. Jadi orang umum barangkali bingung, tetapi beliau melakukan komunikasi menuntun arwah dengan puisi, mentalkin. Kalau yang sebelahnya Bu Pik ini adalah Pak Atmo, juga. Jadi budayawan terbanyak orasinya, jadwalnya sangat padat. Ada Pak Saunan juga, ini manajer terhebat di Kota Tegal atau se-Asia Tenggara Pak. Pak Saunan Rasid. Selamat datang Pak Saunan Rasid. Dan juga ada teman-teman sastra, pegiat sastra yang lain yang hadir ya. Mungkin agak gelap di sana, tidak kelihatan. Oh, terang ya. Cuma umpetan yang pelem ya. Sebentar lagi. Memang kalau pegiat sastra itu tidak disiplin karena datangnya suka terlambat. Mohon maaf seniman ibunya. Baik, mari kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Siapa orang yang mau kita gugat? Kepada Mas Joko disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya yang pertama adalah sangat bahagia ya ketika pertama mungkin sejarah acara ini sederhana ya, ketika saya bersama Pak Atmo Tansidi ketemu di rumahnya, terus lalu saya membawa buku Ujung Selalu Indah, lalu Pak Atmo langsung tersentuh. Itu juga berlaku sama Pak Kiai Haji Ahmad Tohari. Pak Kiai Haji Ahmad Tohari, penulis Toguh Ronggeng Paruk, alhamdulillah juga tersentuh. Bahkan Pak Anton Surono di depan saya juga. Ini Pak. Ini Pak. Ya, sampai yang paling yang luar biasa waktu acara dengan Pak Wamen, Wakil Menteri, Pak Kepala Badan Bahasa Jakarta, Kepala Badan Bahasa, ya alhamdulillah mengapresiasi juga. Itu bagi saya adalah kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Saya menulis buku ini dalam kondisi sakit di saraf otak. Saya menulis ketika sudah dari rumah sakit Pusat Otak Nasional, ketika rasanya gelap, ketika saya nggak bisa berbuat apa-apa, lalu saya pulang ke Tegal. Di sanalah saya mulai menulis. Mungkin bagi sebagian orang,
kok bisa menulis, orang yang normal aja rasanya sulit, kok bisa menulis gitu kan. Salah satu pondasi saya adalah memikirkan istri dan anak saya. Ketika saya meninggal, apa jejak yang saya berikan? Khawatir bagaimana nasib anak dan istri ketika menghadapi ujian yang berat nanti. Ketika saya udah nggak ada yang berikan nasihat. Karena selama awal saya adalah memberikan bimbingan, memberikan nasihat kepada anak dan istri ketika hilang, sangat-sangat bagi saya itulah yang menjadi motivasi sampai akhirnya 10 menit setiap hari. Bukan karena malas, tapi karena setiap 10 menit sakit, jatuh, saya nggak bisa nulis lagi tuh kan. 10 menit setiap hari, namun selama setahun muncullah buku Menyerah Bukan Jawaban yang ada di depan ibu, setebal 500 halaman lebih. Bagi saya satu, bagaimana kejernihan pikiran itu tidak lepas dari bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Makanya saya mengatakan sangat logis ketika kita dekat justru semakin jernih pikirannya. Sepertiga malam saya selalu doa, ya Allah, saya hanya ingin menyelesaikan buku-buku saya untuk menjadi bekal buat anak saya, buat istri saya, buat generasi muda yang semakin mengkhawatirkan, banyak yang bunuh diri, banyak yang putus asa, banyak yang menyerah, banyak yang degradasi moral yang sangat luar biasa. Saya pengen memberikan sedikit cahaya, makanya ujung selalu indah lahir. Ujung selalu indah saat cahaya harapan menyinari kegelapan. Cahaya harapan inilah yang akan menjadi bekal untuk memperbaiki nasib bangsa ini. Kenapa kok kebangkitan nasional pas momen ini, pas juga dengan meninggalnya Pak Pik. Saya membaca puisi ini sangat tersentuh. Saya dalami, orang-orang dulu itu luar biasa bagi saya. Pak Andon Surono sering ngirim beberapa cerpen, beberapa ilmu, beberapa ini. Bagi saya itu adalah hal luar biasa. Pak Atmo dan sebagainya. Mungkin sekarang saya lebih banyak berteman dengan para sastrawan-sastrawan yang senior. Bagi saya ilmunya itu sangat-sangat luar biasa. Makanya saya dalam hati kecil mengatakan bahwa nantinya ilmu-ilmu beliau akan saya sederhanakan menjadi lebih bisa mudah dan nantinya akan bisa sampai saya mikir ketika saya menatap Bu Pik, terinspirasi dari Facebooknya Pak Eko Tunas, bagaimana seorang guru yang dia sangat tersentuh, menangis, meneteskan air mata ketika melihat anaknya nilainya jelek, anaknya sulit untuk menerima pelajaran. Saya langsung komentar ke Facebooknya Pak Eko Tunas, saya rindu guru berhati ibu. Nanti pun saya ingin menulis rencananya, makanya kalau ada kesempatan, saya kemarin sudah dekat sekali pengen membuat tulisan tentang Ibu Pik kalau bersedia nanti tentang guru berhati ibu. Rencananya semoga kalau jalannya Allah terang, pas hari pendidikan nasional, saya pengen nanti launching buku itu di tahun depan. Semoga Allah mudahkan nantinya bagaimana menginspirasi guru-guru, bukan guru-guru yang berhati lain, tapi bagaimana berhati ibu. Ibu itu adalah sosok yang mampu menenangkan jiwa. Dekat dengan dia rasanya kayak dekat, makanya saya hadiahkan ujung selalu indah kepada ibu. Saya prolog tak banyak kata-kata, cuma saya orientasikan hanya untuk ibu. Prolog biasanya melebar dan sebagainya, saya hanya satu. Buku ini adalah untuk ibuku tercinta. Ibu ketika menghadapi sakit yang berat, saya nggak bisa menemani karena saya harus merantau ke Jakarta. Sementara saya, lalu beliau akhirnya saat saya sedang penyakit saraf otak, saya nggak pernah cerita tentang sakit saya. Lalu ketika itu mengabari di rumah sakit Mitra Siaga hari Jumat pas maghrib, ibu menghembuskan nafas terakhir. Saya melihat langsung. Inilah, tapi saya hanya bilang, Bu, saya hadiahkan ke depan Bu Istina untuk ibu lewat karya-karya saya. Itulah yang menjadi inspirasi buku ini. Saya mungkin nggak banyak berkata, buku ini adalah wujud seorang anak yang mencintai ibunya, seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik buat ibunya dengan ketulusan dan kesungguhan, walaupun sakit apapun. Saya ingin satu menghadiahkan untuk ibu. Makanya kalau misal baca sampai tuntas akan tahu apa yang saya ingin persembahkan untuk ibu saya. Itu aja, mungkin saya nggak banyak bernarasi karena narasi udah sama.
Bodah buku juga modelnya biasanya hanya memaparkan cuma itu. Saya hanya memaparkan bagaimana ide itu muncul dari lahirnya sebuah buku ini. Saya berharap teman-teman para senior silakan nanti mengkritik yang kata Pak Eko Tunas, mengkritik yang membangun. Kalau yang tidak membangun ya namanya mencemooh itu kan. Karena mencemooh tanpa data, tanpa analisa. Tapi kalau mengkritik adalah selalu membangun. Kenapa sih ada mengkritik membangun? Kritik yang membangun itu sangat luar biasa. Kiasan-kiasan sederhana dari sesepuh yang bagi saya itu adalah guru-guru. Maka alhamdulillah ya guru-guru saya juga salah satunya adalah Bu Dewi, teman dekat, rumahnya dekat. Jadi Majasem itu banyak tokoh-tokoh, ada Pak Maufur, ada Joko Rianto, ada Bu Dewi, ada Pak Subhan Yusuf dan beberapa tokoh-tokoh. Ada Pak Anton Surono terlahir. Kan harusnya hooks biasanya kan kalau awal nggak menarik ya Pak. Makanya kan biasanya kan Pak Anton Surono sukanya yang hooks dulu itu. Makanya terakhir itu. Nanti kan nunggu-nunggu ini Pak Anton Surono kok nggak disebut-sebut. Terakhir tenang aja Pak, tak sebut. Saya masih ingat. Yaitu mungkin gambarannya silakan nanti saya serahin ke moderator untuk mengungkapkan, tapi alangkah baiknya nanti ada sambutan dari Bu Wakil Wali Kota. Insya Allah nanti kita juga bisa berdialog Bu tentang literasi, tentang buku, tentang perpustakaan. Insya Allah juga saya sama istri saya adalah penggerak literasi. Alhamdulillah juga kemarin dapat lomba dari Gerakan Literasi Nasional. Jadi walaupun sakit, alhamdulillah saya juara nasional. Hadiahnya untuk anak dan istri. Saya membuat buku anak judulnya Perahu Baca Anissa. Ani itu adalah istri saya namanya Liani, Anissa itu adalah perempuan. Jadi saya hadiahkan untuk seluruh perempuan Indonesia itu kan. Saya mungkin ini juga saya luar biasa keajaiban kata Pak Atmo. Ini langit Mas, tiba-tiba Bu Wakil Wali Kota mau hadir tuh kan. Makanya luar biasa bagi saya itu apresiasi sangat besar Bu. Mungkin seorang penulis yang awal masih merintis, masih memulai langkah awal, bagi saya itu adalah sebuah lonjakan untuk terus semangat dan semoga nantinya bisa berkolaborasi, karena harapan saya adalah bisa berkolaborasi yang nantinya mampu sama-sama membangun kota Tegal. Bagi saya itu kemarin waktu Pak Eko Tunas ngechat, ini di mana Mas? Ya di Majasem Bu, waktu saya membuat konten kan. Terus saya ingin Bu membuat lilin-lilin kecil dari desa. Kata Muhammad Hatta itu nggak usah dari Jakarta, tapi dari desa harus ada lilin-lilin kecil inilah yang nantinya akan memberikan cahaya secara merata itu kan. Dan saya berharap Tegal ini adalah ya semoga niat saya walaupun saya junior nantinya mampu untuk membangun cahaya harapan di tengah kegelapan. Oke, saya serahin ke. Terima kasih Mas Joko. Ada 2 poin penting tadi yang kita dengarkan. Yang pertama, bahwa tentang kebangkitan nasional ini berarti Indonesia lahir karena cepat merdeka karena literasi. Betapa literasi itu sangat penting. Dan ini terbukti dari kebangkitan nasional yang tanggal 20 Mei itu. Ini saya pikir, saya merinding ini. Oh iya ya, zaman biyen perang kayak orang ya, karena literasinya masih belum begitu ada kebangkitan nasional. Ini ternyata momen itu menjadikan kita menjadi negara yang merdeka. Dan mungkin konon kita wajib berterima kasih kepada Muhammad Yamin yang mempopulerkan nama Indonesia Raya jadi negara kita. Jadi Muhammad Yamin yaitu penyair tentunya dan juga politisi. Kemudian tadi yang poin 2, ini mudah-mudahan jangan dipublish, ini bahaya. Karena tadi sakit kepala, obatnya ternyata menulis. Ini kalau orang-orang sudah tahu, nanti obat sakit kepala nggak laku, ini bahaya. Apotek nanti sepi ini. Secara struktural saya sudah memberitahu kepala daerah tingkat 6 Ibu. Karena berarti RT, kalau dihitung Ibu tingkat 2 kepala daerah, berarti RT tingkat 6 ini. Nah ini secara struktural harus seperti itu. Dan beliau menyambut baik, tapi ini sedang ada pengajian rutin, Jumatan, mohon izin beliau. Baik, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hajah Tazkiyatul Mutmainah SKM Mkes. Disilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Selamat malam, sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Saya derek ngaturke salam saking Bapak Wali Kota Bapak Haji Dedion Supriyono, karena sebedianya beliau mau hadir secara langsung di sini, tetapi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan ke saya dan titip untuk saya membacakan sambutan beliau. Bapak Dr. Maufur, Wakil Wali Kota periode 2004-2009, senior saya, salam senior. Yang saya hormati Bapak Atmo Tan Sidik, budayawan Kota Tegal yang tidak hanya terkenal di Tegal, tetapi terkenal di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati Bapak Eko Tunas, budayawan, dan sedaya para seniman, budayawan, sastrawan yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, para narasumber dan pembahas buku yang saya hormati, para pecinta sastra dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita bisa hadir di acara yang penuh makna ini, yaitu bedah buku Ujung Selalu Indah karya Mas Joko Ri. Jokori, saya derek jenengan lho Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kota Tegal saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada penulis dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara ini. Kegiatan semacam ini bukan hanya memperkaya khasanah literasi kita, tetapi juga menjadi ruang dialog yang sehat tentang nilai-nilai kehidupan, kebudayaan, dan perjalanan manusia. Buku Ujung Selalu Indah bukan sekedar rangkaian kata, tetapi cermin dari refleksi harapan dan perjuangan di dalamnya, yang terkandung pesan-pesan yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan kita serta membangun optimisme bahwa di balik segala ujian selalu ada ujung yang indah sepanjang kita mau bertahan dan berjuang. Hadirin yang saya banggakan, sebagai wakil pemerintah daerah saya meyakini bahwa kemajuan sastra di sebuah kota tidak hanya dilihat dari infrastruktur. Saya ulangi, sebagai wakil pemerintah daerah saya meyakini bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya dilihat dari infrastruktur fisiknya, tetapi juga dari daya intelektual dan spiritual masyarakatnya. Dan salah satu tonggaknya adalah budaya literasi yang kuat. Oleh karena itu mari kita dukung para penulis lokal seperti Mas Joko Ri yang telah ikut merawat dan menghidupkan semangat literasi di tengah-tengah kita. Akhir kata, saya berharap acara ini tidak hanya menjadi wadah untuk mengapresiasi karya, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya karya-karya sastra baru dari para penulis muda di kota ini. Selamat kepada Mas Joko Rianto atas peluncuran dan pembahasan bukunya. Semoga semakin menginspirasi dan memberi makna. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan puisi karya Bapak Pik Ardianto Supriyadi. Belum latihan ini. Memusar pada diri. Karya Pik Ardianto Supriyadi. Ku dengar dengus angin gunung. Kapan ku ikuti kembarannya? Kulihat langit seperti tempurung. Kapan ku gapai cakrawala? Ku sadari berdiri di pinggang gunung, diriku sebutir debu di dunia. Ku rasakan demikian keras detak jantung. Kapan usai menggetar dada? Ku renungkan Allah yang Maha Agung, kapan aku kembali padanya? Terima kasih.
Kalau yang terakhir ini beneran saya nggak tahu kalau Pak Wali menyiapkan puisi. Bapak Ibu, ini tadi sambutan dari Pak Wali karena saya dapat amanah maka saya bacakan. Tapi saya secara pribadi mengapresiasi acara ini, khususnya kepada Mas Joko Rianto. Jenengan hebat Mas, sangat inspiring buat kita semua. Apalagi kalau semua pembaca buku ini tahu asbabul wurud lahirnya buku ini. Pasti mereka akan semakan siapapun yang sedang dalam kondisi terpuruk. Saya yakin setiap manusia itu mengalami fase up and down. Ketika fase terpuruk tadi yang disambutan Pak Wali, bagaimana kita bertahan dari keterpurukan kita dan berjuang untuk bangkit dari keterpurukan itu adalah yang paling penting. Saya juga sebenarnya suka menulis Mas. Dulu waktu mahasiswa, menulisnya juga ada sebabnya gitu. Sebabnya karena waktu mahasiswa sangunya kan kurang. Jadi saya nulis, saya kirim, kadang nulis artikel, kadang nulis puisi. Kemudian saya kirim ke media cetak waktu itu ya, tahun 97-98 itu kan kita belum ada media sosial, jadi media cetak lumayan. Kalau nulis artikel itu waktu itu 300.000 itu sangat berarti kalau untuk seorang mahasiswa seperti saya. Kebetulan saya juga suka sastra, dari kecil suka baca puisi, tapi udah lama bertahun-tahun, belasan tahun nggak baca. Dulu suka lomba juga, kemudian saya juga anak teater dari SMP sampai kuliah juga aktif di teater. Jadi monggo Pak Atmo kapan-kapan saya diajak boleh. Oke. Nggih, tapi secara pribadi saya mengapresiasi bahwa kegiatan seperti ini kalau bisa dirutinkan, enggak apa-apa, jumlah sedikit tapi bermakna. Dan syukur-syukur nanti bisa mengajak komunitas yang lain yang lebih banyak, apalagi kalau misalnya nanti kita bisa mengajak komunitas anak-anak muda. Ayo kita sebarkan virus-virus mencintai literasi, mencintai sastra, mencintai budaya kepada anak-anak muda. Terima kasih, demikian dari saya, dan saya juga mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sedoyo, kepada forum yang insya Allah penuh makna ini. Saya tadi habis maghrib didhawuhi Pak Wali untuk berangkat ke Jakarta malam ini. Yang tersedianya mau ke Semarang, tapi ternyata atret ganti haluan harus ke Jakarta. Jadi saya pangapunten saestu mboten saged nderek acara ngantos selesai. Nggih. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah ini waktu yang sempit, mari kita mungkin Bupik ingin gelar wicara, tapi menyampaikan ke panjenengan semua apa yang akan disampaikan oleh Bupik. Disilakan, kemudian nanti langsung nanti akan ada semacam penyampaian atau pemberian buku. Monggo Ibu. Menyampaikan sedikit buku Pak Pik yang sudah lama terbit kepada ya, yang pertama Bu Pik akan menyerahkan buku kepada yang terhormat Ibu Hajah Tazkiyatul Mutmainnah SKM MKes. Iya. Kemudian ke Pak Dr. Maufur, iya. Pak Maufur, iya. Iya. Kemudian ke Ibu Dewi Umaroh, iya. Iya. Ya, di foto dulu. Iya.
Ya, kemudian ke Bu Ris Murdiani, Kepala SMP. Kemudian ini tinggal satu kepada yang terhormat Bapak Pak Dwi Dalang Anton Surono. Sebelah sini. Ini ada Foto dulu, Ti. Foto dulu, Ti. puisi Bapak Balada Empu Sedah yang ditulis pada tahun 1968. Sering saya baca sampai hafal di balik. Balada Empu Sedah adalah cerita nyata yang terjadi pada tahun 1115 di Kediri ketika waktu itu Raja Jayabaya berkuasa. Mohon maaf, saya ingin membacakan itu. Mungkin Pak Mahfud, ya Pak, bosan ya Pak. Balada Empu Sedah. Resah senja sudah mengendap, gelap yang turun menangkup bumi, selingkup langit bertabur bintang, dan bulan terang tertampung sunyi. Suara sudah mendesak sepi, pelan lembut membalun hati. Satyarati mutiara hatiku telah menjadi kehendak dewata, terurai lagi sempul cinta kita. Jika cuma sebanding aku mau bertanding, jiwa jadi taruhan takar marus di medan laga untuk memetikmu meski pulang nama. Tapi lawanku junjungan kita. Jadi wahai putri ayu, ikuti kata orang tuamu, mau dibersunting sang nata pasti bahagia. Suara sudah yang lepas memantul-mantul di daun talas, lalu hilang di telan bayang. Selembar awan membalut bulan, kepedihan membalut yang berkasihan. Kunang-kunang terbang bersatuan, air mata sepasang insan bercucuran. Terdengar suara sendat menyelusup malam pekat. Kanda, tak mungkin ku padamkan api asmara. Berjarak sepi yang resah, sama-sama resah sudah. Mari kita bakar saja kisah cinta kita. Abunya kita taburkan ke lautan jiwa. Meski terasa bagiku kini hidup terkubur sebelum mati. Pelataran tambah sepi di selembar malam hari. Lumat kedua hati. Perasaan tak terpaparkan, perpisahan tak terelakkan. Kenangan berkendara awan, mau memetik bulan, bintang mau meraih bulan, entah kapan tersampaikan. Benih cinta ditumbuhkan, bulan senyum jadi saksi. Batang cinta ditumbangkan, bulan alum pingsan sendiri. Sebulan kemudian jadi perayaan kerajaan. Sebulan kemudian jadi Masih bisa. sebulan kemudian jadi perayaan kerajaan.
pesta perkawinan. Istana terhias sepi, berseri, lampu-lampu menyaingi mentari. Keraton syarat orang, di siang, di malam. Ramai tamu di Balerung, tertingkah gamelan ngungkung. Prabu Jayabaya bersanding Satyarati, seperti Kamajaya dan Rati. Tapi Sang Dia tetap menatap bawah, sebab di sela tamu terselip sedah yang dalam pesta ria terasa terbaring di keranda. Si Empu diperintah menyaksikan dan mengabadikan dalam tulisan karena dia pujangga kerajaan. Dalam sepi, dalam terjepit sepi kerajaan. Lontar terletak berisi. Maka pada suatu pagi bening sudah menghadap Jayabaya menyerahkan lontar lukisan pesta. Betapa bangga Sang Nata sudah disanjung sebagai pujangga utama. Di lain ketika sudah menghadap Jayabaya di singgasana, mempertanggungjawabkan perintah raja mengubah pustaka Bharatayuda biar bertambah khasanah istana Kediri, mengagungkan nama Nata, mengabadikan nama pujangga. Suara raja mengoyak sepi. Hai sudah pujangga ulung, sudahkah lontar Bharatayuda rampung? Aku sangat menanti, ingin cepat menikmati. Sembah sudah setengah tengadah. Ya Sang Raja Binatara sudah gubahan setengah jalan sampai Prabu Salya maju ke medan raga, maju ke medan rana menjelang pralaya. Mungkin ujung tahun ini pustaka itu jadi. Cuma sayang kini terhenti. Bukan rontal tiada, bukan sedah kehabisan tenaga melukiskan Putri Mandraka betapa sulitnya sebab cantiknya. Perintah raja begitu pasti pada pertemuan pagi berseri. Hai sudah pujangga ulung, jelajahlah wilayah, carilah olehmu putri ayu menurut kehendakmu. Kucukupi bekal perjalanan, lekas kerjakan. Lalu lama ruang hening. Betapa berat menekan perasaan. Tapi apa jadinya kalau angkat bicara? Namun akhirnya kan maksud tersampaikan. Ya Sang Prabu junjungan kami sudah berkeliling daerah Kediri. Bandingan Putri Mandraka tak kedapatan, cuma seorang semayam dalam puri. Dialah Dewi Satyarati. Sudah tunduk, hati raja remuk.
Kicau burung di pelataran seperti menjepit perasaan. Pagi berseri, jadi gelap malam hari. Tapi Jayabaya perwira bijaksana, segera angkat bicara menekan rasa. Baiklah sudah, kukabulkan permohonan. Bawalah Satya Ratiku ke suatu ruangan tempatmu bekerja untuk melukiskan Putri Mandraka. Kepercayaan tertumpah padamu menjaga Satya Ratiku. Sehari kemudian, ketika di taman mawar pada mekar, cocak-cocak di ranting berkicau nyaring, sudah siap di ruang kerja. Seberkas daun tal tersedia di meja, pisau penggurat terlepas dari sarungnya. Masuklah Satya Rati ke ruangan seperti bidadari turun dari kahyangan. Sang Tyah duduk menghadap taman melamun. Sang pujangga melukiskan kecantikannya tekun. Tapi sinar mentari pagi yang menyinari dan semilirnya angin sepoi mengusik kedua hati, meniup para birahi. Lalu hari demi hari api asmara kembali menyala. Kedua bertemu dalam istana, ruang istana. Rindu mencair di kesepian terlena. Kedua hati berkobar sehingga penulisan lontar tak lagi lancar. Akhirnya setiap butir pasir di balik berantas, setiap batu kerikil di tengah batu kerikil di lereng gunung padas, setiap lembar daun kering di tengah alas, mendengar berita yang mengandung was-was. Api cinta disekam asmara kembali menyala. Betapa murka Jayabaya. Tumpangan kepercayaan bersalah guna. Sebentar terhunus keris pusaka, ingin cepat menikam sebab dendam mendalam. Tapi dalam kesadaran raja berpijak di kebenaran dan keadilan, keduanya dijatuhi hukuman. Akhirnya datanglah Kemudian demikian datanglah hari naas, ketika mendung memayung dan angin menderas. Rakyat berjejer di lapangan luas, sebagian terseduh sebab belas, sebagian tersenyum sebab puas. Semua ingin menyaksikan hukuman dilaksanakan. Maka gerimis pun turunlah ketika Satya Rati dan Sedah menuju ke tengah lapangan, berjalan berbimbingan. Tinggal sedetik jantung berdegup, wajahnya tenang menutup hidup. Kasih bersambung di kepedihan, cinta berujung di tiang gantungan. terima kasih.